Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RIC Rio itu Channel. Kali ini saya ingin bercerita ya tentang perjalanan saya dimulai dari saya nge-YouTube sampai saya dapat ini guys. Ya, pin Google AdSense. Sebenarnya channel ini sudah dimonet beberapa bulan yang lalu ya. Tepatnya pada tanggal 13 Juni 2023. Dan saya dikirimin ini tuh pada bulan Oktober atau 4 bulan kemudian. Di samping saya bercerita di sini, saya juga ingin berbagi tips ya kepada teman-teman. Semoga juga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi khususnya bagi kalian yang baru banget bikin channel YouTube. Selain itu juga saya juga ingin berbagi pengalaman buat teman-teman. Gimana sih saya mendapatkan 1000 subscriber pertama dan juga 4000 jam tayang. Simak terus videonya. Motivasi saya membuat channel YouTube yang pertama adalah saya pengen dapat penghasilan ya. Tentu saja ini mungkin ya sama kayak teman-teman. Jadi untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Meskipun penghasilannya tidak bisa dijadikan penghasilan utama kita, paling nggak bisalah buat jajan anak ya. Kemudian motivasi berikutnya adalah ini merupakan tantangan buat saya guys. Secara pribadi ini tantangan buat saya karena ini baru banget ya buat kita semua, khususnya saya ini baru banget dan saya itu nggak ngerti tentang, apalagi tentang komputer, saya itu nggak ngerti guys. Jadi saya mulai belajar dari situ. Yang lain aja bisa, masa saya nggak bisa? Yang lain aja bisa mendapatkan gaji dari YouTube, masa kita nggak bisa guys? Dari situ saya termotivasi guys. Untuk konten pertama atau video pertama yang saya upload adalah tentang hewan piaraan, yaitu kucing. Kebetulan dulu punya kucing piaraan di kampung dan saya iseng-iseng guys. Saya iseng, saya buatkan videonya kemudian saya upload. Meskipun nggak panjang, iseng aja lah upload video gitu ya. Dan menurut saya untuk mengawali sesuatu di YouTube ini kita nggak perlu bertanya kapan dan gimana. Pokoknya mulailah dari sekarang. Mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda guys. Dari situ nanti kedepannya berjalannya waktu kita juga bakalan belajar. Maka saya iseng buat video tentang apalah ya, yang penting tidak melanggar atau tidak mengandung konten yang pornografi, kekerasan dan lain sebagainya. Saya upload aja di situ. Tentang tema channel, awalnya saya menggunakan tema gado-gado guys. Namanya masih pemula ya, masih pemula, saya nggak tahu gimana sih buat channel yang bagus, yang benar gitu ya, channel yang cepat berkembang. Saya bikin aja gado-gado, apa yang menurut saya bagus, apa yang menurut saya menarik, saya buatkan videonya, saya upload di situ guys. Dimulai dari hewan peliharaan, kemudian memasak, terus review barang gitu ya, sampai jalan-jalan, sampai tentang otomotif saya buatkan video di sono. Saya cemplungin semua guys di situ. Emang saya pikir gampang banget ya buat konten di YouTube. Tinggal kita buat videonya yang menurut kita bagus, yang menurut kita menarik, tinggal upload aja kita tinggal upload aja di YouTube. Awalnya sih memang nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe. Cuman saya pikir namanya baru awal-awal ya, nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe, wajar lah gitu. Cuman berjalannya waktu saya mulai belajar guys, kok nggak ada yang nonton, kok nggak ada yang mau subscribe. Nah dari situ saya belajar, oh ternyata dari situ saya sadar ada beberapa kesalahan yang saya lakukan guys. Jadi ini bagi teman-teman ya yang baru banget ya, yang baru banget bikin channel YouTube, hindari kesalahan ini guys. Yang pertama, jangan menggunakan tema gado-gado, jangan campur-campur guys. Susah mendapatkan subscriber dan juga jam tayangnya guys, beneran susah. Karena ini ya, menurut kita misalkan ya, kayak saya pribadi nih ya, ada tentang peliharaan kucing, tentang jalan-jalan, tentang review barang sampai otomotif, kita mendapatkan penonton yang suka tentang kucing, tapi yang lain belum tentu suka kucing, atau yang suka kucing belum tentu dia suka otomotif. Jadi campur gitu guys. Nanti penonton kita nih, dia pengen nonton video kita tentang kucing, tiba-tiba kita upload tentang otomotif, kan nggak nyambung, dia nggak bakalan nonton guys. Nah itu penyebabnya, masalahnya di situ. Kemudian kesalahan yang kedua adalah jangan buat video atau upload video yang sesuai dengan selera kita guys. Itu jangan, karena
selera kita pasti beda dengan penonton kita. Apa yang menurut kita bagus belum tentu bagus juga buat penonton kita. Maka kita cari tahu nih, kita riset nih, apa sih yang disukai penonton kita gitu. Nah, berjalannya waktu saya putuskan temanya itu tentang YouTube ya. Dan bukan berarti saya pintar tentang YouTube, enggak guys. Jadi saya bagikan video-video tentang tutorial YouTube itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi apa yang saya pelajari kemudian saya praktekkan dan berhasil, saya bagikan ke teman-teman, saya buatkan videonya juga. Nah, saya bagikan tuh buat teman-teman, barangkali ini bermanfaat buat pemula juga gitu. Jadi dari situ saya mulai untuk fokus satu tema, yaitu tentang tutorial YouTube. Meskipun saya nggak pinter lah tentang YouTube, paling nggak saya ingin berbagi guys buat teman-teman, barangkali bermanfaat. Cuman masalahnya peraturan yang dulu dengan sekarang kan beda ya. Tutorial dulu yang saya bagikan ke teman-teman mungkin untuk sekarang sudah nggak berlaku atau kurang efektif, beda dengan dulu, masih berjalan. Makanya sekarang saya nggak bikin videonya tutorial tentang sama kayak yang dulu-dulu. Jadi kita harus terus update ya, peraturan terbaru dari YouTube tuh kayak gimana, terus apa yang dilarang, apa yang nggak boleh, apa yang diperbolehkan. Dari situ kita juga harus belajar. Akhirnya dengan berjalannya waktu ya, karena awalnya saya masih konten campur atau gado-gado tuh lama banget guys. Yang pertama itu video tentang kucing aja tuh sekitar bulan September kalau nggak salah 30 September 2021, dan sekarang 23 ya, ini aja mau ke 24. Artinya channel saya ini dimonet hampir 2 tahun baru monet. Yaitu tadi guys, kesalahannya karena yang pertama kita buat ke konten gado-gado, yang kedua kita buat video tuh sesuai selera kita, jadi kita nggak mengikuti selera penonton. Nah itu jadi masalah, maka berjalan juga sangat lambat. Nah singkat cerita, saya mendapatkan 1000 subscriber itu dengan cara-cara yang udah saya bagikan ke teman-teman ya, yaitu kita saling subscribe, kemudian buat akun cadangan, terus kita subscribe sendiri, kemudian kita saling berkunjung ke sesama pemula. Ada juga saya pernah menggunakan aplikasi penambah subscriber, ternyata itu juga kena spam. Di samping itu juga saya mengikuti tab komunitas di YouTuber besar ya, seperti Timun Arioso, Jalan Sugi dan juga yang lainnya. Itu saya masuk, saling kunjung, saling subscribe di situ. Memang sih banyak banget yang terkena spam, tapi ya sedikit-sedikit ngumpul lah. Dan akhirnya saya masuk juga ke grup WA tentang upload video. Memang sih hasilnya lumayan, bisa cepat ngumpul subscribernya guys. Dan untuk mengumpulkan 4000 jam tayangnya, saya menggunakan video saya sendiri. Saya buatkan video panjang, kemudian saya tonton sendiri menggunakan akun cadangan. Nah, dulu memang lebih aman, tapi untuk sekarang kita harus menggunakan trik baru ya. Kita akali dengan rolling akun, sering-sering kita rolling akun. Di samping kita buat playlist juga bisa, kita juga nonton secara manual bisa, yang penting kita rolling akun. Nah itu bisa juga buat menambah jam tayang kita. Dan channel ini akhirnya dimonet pada tanggal 13 Juni 2023. Alhamdulillah bisa diterima. Prosesnya pun nggak lama guys, nggak nyampe 2 hari lah, sekitar 34 jam kalau nggak salah. Saya daftar, kemudian 34 jam kemudian alhamdulillah diterima. Nah ternyata begitu dimonet ya, penontonnya tuh sepi guys, sepi, berasa banget beda. Karena begitu dimonet saya itu berpikir, wah ini udah monet nih. Saya itu mengurangi yang namanya saling subscribe, saling masuk ke tab komunitas. Kemudian saya juga udah nggak ngikutin lagi yang namanya upload video segala macam, saya kurangi. Dan ternyata memang efeknya sepi penonton, karena ternyata dengan cara kita mendapatkan subscriber yang keliru atau yang kurang alami, efeknya itu berasa setelah channel kita dimonet. Jadi sebenarnya kalau untuk mendapatkan 1000 subscriber atau 4000 jam tayang dengan cara praktis yuk bisa, cuman efeknya itu guys, untuk setelah monet kita kesulitan untuk mendapatkan viewsnya, kesulitan untuk mendapatkan penonton kita. Yang namanya saling subscribe misalnya ya, saling subscribe kan kita hanya subscribe udah tinggalin aja, subscribe udah tinggalin aja gitu. Jadi kita bukan penonton setia. Beda halnya kalau kita mendapatkan
subscriber atau jam tayang dengan cara alami, itu lebih enak. Jadi kedepannya nanti tuh bakalan enak, kita bisa mendapatkan penonton setia kita, kita bisa punya fans setia kita gitu ya. Ini juga saya bisa mengumpulkan $10 pertama itu ya masih ya dengan saling kunjung, kita mengunjungi pemula, meskipun nggak saling subscribe, nggak saling subscribe, cuma hanya mengunjungi dengan harapan dengan kita berkunjung ke sesama pemula, video kita pun bakalan dikunjung balik ke mereka. Dan saya tuh yang lebih terbantunya lagi adalah mengunjungi channel luar negeri guys, karena channel luar negeri kan CPM-nya lebih tinggi ya, lebih gede daripada yang di Indonesia. Di situ ngumpulnya lebih cepat. Dan di samping itu juga yang paling banget yang bikin cepat ngumpul itu dari Super Thanks. Dan saya dapat Super Thanks itu baru cuman 2 kali, tapi alhamdulillah lumayan lah ya, meskipun nggak gede tapi lumayan, dari yang namanya channel Haryanto 505 kalau nggak salah. Dan terima kasih buat saudara Haryanto 505 yang sudah berkenan memberikan Super Thanks ke channel ini. Semoga channelnya juga cepat berkembang dan bisa lebih maju lagi dari channel saya. Untuk masalah gaji, berapa sih gajinya per bulan dari channel saya, nanti insya Allah saya buatkan videonya di waktu yang akan datang. Kalau di sini mungkin agak kepanjangan ya. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mentor-mentor senior saya seperti Denjisi, Khairunisa Adlina, kemudian ada Jalan Sugi, Timun Adioso, banyak lah ya, kayak Blian Tutorial, Zona Tutorial, dan yang lainnya. Berkat mereka channel ini bisa mendapatkan ini. Terima kasih banyak. Semoga channel ini juga bisa berkembang, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya. Dan akhirnya kesimpulannya adalah, bagi teman-teman yang baru banget bikin channel YouTube, yang pertama, lakukan dari sekarang, gak usah berpikir kapan dan juga gimana dan gimana, udah lakuin dari sekarang. Yang penting teman-teman jangan mengupload video yang melanggar ya, seperti konten pornografi atau kekerasan atau penipuan, pokoknya jangan yang negatif, jangan. Selama itu positif, upload aja. Masalah benar atau kelirunya nanti biar teman-teman merasakan sendiri, di situ teman-teman bakalan belajar secara otomatis. Kemudian hindari juga kesalahan-kesalahan seperti tadi ya, yaitu jangan menggunakan tema gado-gado, susah berkembangnya guys, beneran. Saya sudah merasakan dengan tema gado-gado susah banget mendapatkan subscriber dan juga jam tayang secara alami apalagi. Kemudian jangan membuat video sesuai dengan selera kita. Kita harus riset nih, apa sih yang dimauin penonton kita, mereka tuh maunya video tentang apa. Misalkan dari beberapa video ya, A, B, C, D misalkan, ternyata video B yang meledak, maka kita buat video tentang B tadi dengan topik yang sama, tapi kreativitas kita yang berbicara di situ. Di situ kita bikin video yang serupa tapi nggak sama gitu ya. Artinya video yang B tadi ternyata disukai penonton kita guys. Dan untuk memilih tema channel, teman-teman harus pilih sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya profesi atau keahlian tertentu, bisa itu dibikin konten. Misalkan punya hobi tertentu, entah itu hobi mancing, masak, itu buatlah channelnya, nggak apa-apa guys. Oke guys, mungkin ini saja ya informasi atau cerita dari saya, semoga bisa menginspirasi. Bukan saya bermaksud pamer, saya hanya memberikan dorongan buat teman-teman, khususnya para pemula, biar tetap semangat, biar mau belajar, dan jangan pesimis ya guys. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.